Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Dengan semangat yang luar biasa, sekalipun dalam keadaan suasana pagi ini, pagi yang sejuk, dingin, ya barangkali bagi sebagian orang ini kurang tepat cuacanya. Tetapi kehadiran Bapak Ibu yang kami kasihi di tempat ini, Tuhan suka dan Tuhan senang atas kehadiran kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita sambut dengan syukur, kita sambut dengan sukacita, sebab penyertaannya, hadiratnya, pemberlakuannya atas hidup kita sungguh luar biasa. Ia selalu melingkupi, membuat kehidupan kita nyaman dan hidup dalam ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mau berserah diri pagi hari ini. Kami sepakat memuji, memuliakan Tuhan di atas segalanya. Hanya yang dapat kami katakan pagi hari ini, di atas segalanya adalah puji Tuhan dan ucapan syukur dari pujian penyembahan yang kami naikkan hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Jangan sayang saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau nyatakan ya Tuhan hadirat kami berserah diri dan katakan di hadapan punya kemampuan, kami punya kekuatan. Bapa, kami menyembah. Kami katakan di saat badai bergelora,
Biar sesuai dengan pujian atau nyanyian yang kita bawa sebagai kidung bagi Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Biar benar seperti apa yang dikatakan oleh nyanyian ini, penyembahan ini. Di saat badai bergelora, maka benar apa kata Tuhan, kita bisa terbang, kita bisa atasi kehidupan kita di atas persoalan. Jangan persoalan yang mengatasi kehidupan kita. Jadi mari sungguh-sungguh katakan saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai mampukan kami Tuhan, kami berada dalam kemenangan dan minta kepada Tuhan. Ada ketenangan dalam hidup. Di saat badai sesuai pengakuanmu, sesuai masalahmu akan keluar. Tidak lagi menekan hidupmu. Lagi katakan di saat badai, di saat badai bergelora, engkau terbang bersama Tuhan. Jadilah seperti apa yang kita ku tenang dan katakan ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau jadilah kami Tuhan pemenang. Jadilah kami Tuhan yang dapat mengatasi segala persoalan. Di pagi hari ini kami dimampukan oleh kebenaran. Dan melalui keyakinan kami, kepercayaan kami, kami akan bisa terbang bersama dengan Tuhan. Kami memuji, memuliakan-Mu. Hanya kami angkat suara kami kepadamu. Hanya kami dapat bersyukur selalu. Kami dapat berkata, kami menang. Kami diberi kekuatan. Kami diberi kebebasan. Kami diurapi. Kami disertai. Kami diberi kebebasan, kami diberi berkat. Wow, haleluya. Jadilah Tuhan, jadilah Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami.
begitu badai bergemuruh, kami katakan, kami tenang dalam namamu Yesus Kristus. Haleluya, glory. Bapa yang baik, kami bersyukur. Oh, haleluya. Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Kau baik atas kami, Kau baik atas kami Tuhan. Terima kasih. Kami hanya dapat bersyukur. Kami sujud menyembah-Mu. Hati kami tertunduk di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, haleluya. Tuhan yang selalu membebaskan, memberi kepuasan atas hidup kami. Seperti apa keinginan dan kerinduan kami, jadilah Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Yesus, Yesus. Hanya kami dapat berseru dan memanggil, menguatkan akan iman, menang atas segala persoalan, mengubahkan kami sebagai pemenang, kami yang diurapi Tuhan, perkataan kami di atas segalanya. Apabila kami meminta kepadamu, Engkau yang beri dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang baik, haleluya. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan apa yang diungkapkan dan dikatakan oleh pujian kami. Pujian yang memuliakan Tuhan, pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Kau berfirman Tuhan, perkatakan apa yang baik, maka yang baik akan terjadi. Demikian Tuhan, pagi hari ini kami perkatakan segala hal-hal yang luar biasa dan baik adanya Tuhan. Bahwa kami semuanya Tuhan yang datang hari ini, ketika kami berkata puji, syukur dan puji Tuhan, maka kami pun semua yang hadir di sini Tuhan terbebas dari apa yang menjadi persoalan hidup kami, yang selalu menghantui dan menggerogoti, menekan akan kehidupan kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang bersuka cita. Kami datang dari setiap rumah kami masing-masing. Kami mau perkatakan Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang hidup sukacita di dalam Kristus Yesus, yang punya kemenangan dan punya kebebasan dan punya sukacita yang luar biasa. Sebagai ucapan syukur hari ini Tuhan, kami perkatakan dengan baik, mulialah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percayai kuasa-Mu nyata dan hebat bagi kami. Sebab hanya dengan bersama-Mu kami dapat melakukan
segala pekerjaan yang baik. Apalagi kami yakini firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Haleluya. Sambut dulu Tuhan Yesus Kristus yang memberi kemenangan bagimu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Tetap bangkit berdiri saudara yang kekasih. Mohon maaf kalau dari tadi saya ajak bangkit berdiri. Dan untuk kali ini pujiannya kita tetap berdiri. Jangan lelah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Lambaikan tanganmu saudara yang kekasih yang suka. Dan mengatakan bahwa Tuhan kita itu hebat. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangannya bagi Tuhan. Sama-sama. Seperti apa kekuatanmu dan sukacitamu, itulah yang terjadi. Tuhan yang hebat. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yeay. Yesus. Katakanlah. Berkuasa di bumi di surga. Dia berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas. Katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Kedahsyatannya, kehebatannya. Demikian terjadi atas diri betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya. Yesus Raja, Dia Tuhan kita. Katakan lagi, berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Sehebat dan sekuatnya Tuhan kita. Itu yang terjadi. Perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja. Tuhan Allah kita. Dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Oh, yeah. Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Saudara percaya bahwa kita berkata betapa hebat Tuhan kita hebat, maka kehebatannya akan terjadi atas hidupmu. Amin. Haleluya. Iya, saudara kekasih. Kalau kita berkata dia hebat, dia selalu menyertai. Dia selalu dengan kita. Amin. Haleluya. Kita percaya pujian ini dengan Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaanmu, Dia pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya.
Dan katakan lebih sungguh, Yesus kau. Tegas katakan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kuasamu tercurah atas ini. bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan namanya. berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang sama-sama hanya bagi Tuhan kita. Glory. Yang kami yakini kuasamu, bersamamu, kekuatanmu terjadi atas kami. Itulah yang membuat kami sukacita kita selamanya. Yesus Kau raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk Lagi katakan Yesus kaulah Raja. dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu Terima dengan bagiku senantiasa. hanya dengan Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan Sampai kemuliaan. selamanya. Oh, oh. Yeah, yeah. Nyatalah kekuasaannya dan kekuatannya atas hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi yang luar biasa. Dan yang kita suka saudaraku yang kekasih. Jika bersama-sama dengan Tuhan menyatakan kemuliaannya, kehebatannya atas hidup kita. Beritahu sebelah kiri kananmu saudaraku yang kekasih. Dengan Tuhan engkau dimampukan. Haleluya. Bersama Tuhan engkau menang. Haleluya. Katakan dengan sungguh saudaraku. Bagi kehebatan Tuhan kita itu. Jangan hanya di hidup kita sendiri. Amin. Sama seperti kami. Berapa nih di depan ini. Terlebih saya luar biasa pagi hari ini saudaraku yang kekasih. Saya akan melawan daripada apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan. Rasa dingin saya tantang saudaraku yang kekasih. Tetapi demi nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan, kemenangan, kehebatan, kebebasan bagi kita, maka sukacitanya akan turun dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat. Amin. Terima kasih buat kebersamaannya karena kita akan memberi persembahan. Bapak Ibu silakan duduk dan menanti kebenaran firman Tuhan akan ditaburkan bagi kita. Angkat persembahan yang ada di tanganmu saudaraku yang kekasih. Dengan sukacita. Berilah dengan sukacita. Ini doa kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini. Kami memberi hanya di dalam nama Yesus Kristus, dan hati kami tetap tertuju kepadamu, menanti kebenaran, memberkati kami. Haleluya. Amin. Firman pelita bagi kaki, terang. Yakini, sambut firman. Pelita bagi, dia terang bagi jalan. Katakan waktuku bimbang, Waktuku bimbang dan hilang jalanku. tetaplah kau. Tetaplah kau di sini. Kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Katakan doaku, Dia selalu masa ada. kau di dekatku. Katakan dengan sungguh besar, Besertaku selamanya. selamanya. Yakini firman, Firman-Mu pelita bagi, bagi kakiku, terang bagi. terang bagi Lagi katakan, jalanku. firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku. terang bagi jalanmu, Terang bagi Bapa dalam sorga, terima kasih buat pagi yang indah ini. Bapa, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu. Kami menari, bermazmur, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, Engkau hadir di sini. Kami percaya seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, Engkau berkati mereka Tuhan. Dan ya kami yakin, Engkau katakan 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Dan kami yakin Bapa, Engkau juga ada bersama-sama kami. Kau ada di sini ya Bapa. Kau menerima persembahan kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menolong kami umat-Mu, membawa persembahan yang harum di hadirat-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sambungkan lidah bibir hamba dengan Engkau ya Bapa. Sehingga pesan-pesan Tuhan sampai kepada umat-Mu. Dan umat-Mu mendapat berkat kekuatan daripada firman yang hidup. Sehingga umat yang Kau cintai ini boleh melakukan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Di dalam dunia yang gelap ini sangat membutuhkan firman-Mu yang hidup. Dan kami bersyukur firman-Mu menerangi hati dan jiwa kami. Firman-Mu menerangi pikiran kami. Firman-Mu melingkupi hidup kami ya Bapa. Dan firman memberi kekuatan dan menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba mengucap syukur. Haleluya. Semuanya percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Haleluya. Mari kita beri aplaus kepada tim properti kita. Kita diberkati dengan pelayanan mereka. Baik, kita langsung aja dengan firman Tuhan pada hari ini dengan judul melekat kepada Kristus. Mari kita sama-sama katakan melekat kepada Kristus.
anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, terus akan dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, sampai di situ dulu saudara. Di firman Tuhan di ayat 1 ini, ayat 1 sampai 18 ini di dalam satu perikop dengan judul pokok anggur yang benar. Dan hari ini kita tahu Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita tahu Yesus adalah pokok anggur yang benar, apa yang akan kita lakukan kepada pokok anggur itu? Dan katakan bahwa saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Katakan kiri kanan, kau dan saya ternyata ranting daripada pokok anggur itu. Hubungan kita dengan Kristus digambarkan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah tentang pokok anggur dan ranting atau carang-carangnya. Kebenaran apa yang kita pelajari dari analogi tentang pokok anggur, saudara? Pokok anggur ini kalau kita lihat, kalau kita berada di bawah, dia akan rindang. Buahnya itu akan menjulur ke bawah. Dan kalau dipandang dengan mata, itu indah sekali. Anggur itu rasanya manis. Semua orang pasti suka anggur. Baik dari yang kecil sampai yang tua pasti suka anggur. Dan anggur harganya mahal. Benar nggak Bapak Ibu? Anggur itu lebih mahal dari buah pisang. Itu sebabnya yang pertama kita akan lihat bagaimana kita mengenal pokok anggur itu. Dan analoginya itu tentang pokok anggur itu seperti apa. Ya saudara, yang pertama kita akan belajar. Katakan proses. Untuk saudara bisa bertumbuh, saudara harus diproses. Katakan sekali lagi, proses. Ranting selalu dibersihkan. Di sini dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Hasilkan buah, si pemilik anggur itu pasti memperhatikannya. Ya enggak saudara? Saya pernah nanam cabai saudara. Kalau saya mengharapkan ketika saya menanam cabai itu, saya mengharapkan cabai itu menghasilkan buah. Hari ini saya tanam, saya beri pupuk, saya siram setiap hari. Setiap pagi saya datang dan melihat hasil daripada benih cabai itu seperti apa. Demikian juga si tuan penanam pokok anggur itu, apabila dia menanam pohon anggur itu pasti dia ingin menghasilkan buahnya. Demikian juga saudara yang kekasih, Yesus adalah pokok anggur. Dan dia melihat bagaimana hasil kehidupan kita, apakah kita menghasilkan buah apa enggak. Kalau memang kita menghasilkan buah, itu perlu diproses. Buahnya ini menghasilkannya manis apa enggak. Kenapa kok bisa asam? Apa kurang pupuk? Atau kurang disiram? Atau memang benihnya yang kurang baik? Apabila pokok anggur itu sudah menghasilkan buah, ada ulat, ada hama-hama, si tuan ini pasti akan membersihkan, mengusir hama-hama itu. Lalu disemprot supaya jangan ada hama, jangan sampai ada ulat yang memakannya dan merusak daripada ranting yang akan menghasilkan buah. Itu sebabnya dikala waktu untuk memperhatikan hasil buah yang baik, si tuan ini akan melihat setiap hari apakah ranting ini nanti akan menghasilkan tunas bunga yang akan menghasilkan buah.
si tuan ini akan terus melihat. Saudara yang kekasih, untuk menghasilkan pokok daripada ranting-ranting ini akan menghasilkan buah, maka dia harus dibersihkan. Katakan dibersihkan. Setiap ranting padaku tidak berbuah, dipotong saudara. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Nah, untuk dibersihkan ini perlu diproses. Kalau seandainya ranting ini tidak menghasilkan apa-apa, pasti dia akan dipotong. Ini nyemain aja, hanya rimbun, tidak berbuah, mudah dipotong. Saudara, kalau ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong, dan kalau sudah dia terlepas daripada pokok itu, terlepas dari pokok yang sebenarnya daripada pokok anggur itu, maka ranting ini lama-lama akan mati. Setelah mati apa saudara? Dipungut oleh tuannya, lalu dibakar. Itu sebabnya saudara kekasih di dalam Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Kalau kita menghasilkan buah, maka kita perlu diproses. Supaya apa? Buahnya bagus saudara. Ranting yang tidak berbuah dikatakan dalam ayat ini akan dipotong karena tidak ada gunanya. Sedangkan ranting yang berbuah yang tidak dibiarkan. Jadi kalau ranting yang berbuah tidak dibiarkan sama tuannya, sama pokok itu, dia akan terus memperhatikan, memberi makanan. Tetapi dibersihkan dengan tujuan agar lebih banyak lagi menghasilkan buah. Apabila ranting ini dibersihkan, disemprot, diberi pupuk, dia nempel kepada pokok itu, maka dia akan lebih banyak menghasilkan buah. Kita harus merelakan diri dibersihkan dari dosa, sifat buruk masa lalu dan dibentuk dengan karakter ilahi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan itu perlu proses. Katakan proses. Kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak diproses, maka kita akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita mengalami diproses, artinya saudara sedang dibersihkan. Supaya apa? Menghasilkan buah. Saya mengalami saudara diproses. Proses itu enak enggak? Tidak. Proses itu tidak enak. Proses itu sakit. Proses itu sungguh menyedihkan. Mungkin di kala proses itu bermacam-macam cara Tuhan untuk memproses hidup kita. Ada yang mengalami dianiaya, saat memberitakan Injil dipenjara. Ini proses saudara. Ranting yang menghasilkan buah dia akan memberitakan Injil. Setelah saat dia memberitakan Injil dia menghasilkan buah. Dan buahnya ini menyenangkan hati Bapa. Untuk menghasilkan buah dia perlu diproses. Mau dilihat nih saat dia memberitakan Injil. Dia dipenjara. Masih tetap setia enggak? Kita mengambil contoh Paulus. Paulus adalah ranting yang menghasilkan buah. Dari dia seorang untuk menghasilkan banyak sekali buah-buah. Sampai saudara dan saya pun hari ini kita menikmati hasil dari pelayanan Paulus. Bagaimana Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia menghasilkan buah. Dia mau diproses. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, siap untuk diproses. Dengan diproses, saudara akan semakin menghasilkan buah yang baik. Saya pernah mengalami diproses saudara. Ketika waktu saya berada mulai perlahan-lahan naik dalam pelayanan. Tuhan kirim satu orang untuk memproses saya. Dan dilihat hasil prosesnya. Karena saya nempel kepada pokok itu. Saya tahu bahwa saya sedang menghasilkan buah. Ketika saya diproses oleh Tuhan. Saya relakan hati saya untuk diproses. Kenapa? Karena saya nempel kepada Tuhan.
Dengan proses seperti apapun, kalau saya nempel kepada pokok itu, maka semakin diproses, semakin bersih, semakin menghasilkan buah yang baik. Dan buahnya itu manis dan banyak orang menikmatinya. Ketika saya diproses, awalnya saya heran. Oh, ternyata kalau semakin hari kita menyerahkan diri dalam pelayanan Tuhan, semakin kuat badai itu menerpa. Semakin kita naik lebih tinggi lagi di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, semakin proses menekan jiwa kita. Dan ini proses seperti Ayub juga. Ayub mengalami proses. Bagaimana dia dekat dengan Tuhan, semakin dia melekat kepada Tuhan, semakin dia dibersihkan. Saudara tahu yang dibersihkan dalam kehidupan Ayub? Dia ditinggalkan oleh semua milik-milik dan hartanya. Sampai tubuhnya pun menjadi busuk. Tidak ada yang bisa diandalkan lagi dari kehidupan Ayub. Teman dekatnya pun mengkritik dia. Datang besuk bukan menguatkan, malah mengkritik lagi. Sudah dia terpuruk, bukan didoakan, malah dikritik lagi. Sampai apa kata Ayub? Itu sahabat sialan. Dia datang sini hanya untuk menghakimi. Tahu nggak teman-temannya nanya dia, apa dosamu? Sampai kau mengalami seperti ini. Seolah-olah Ayub mengalami persoalan, tantangan, cobaan. Ini akibat dari dosa dia. Padahal tidak, saudara. Alkitab katakan Ayub adalah orang yang setia. Tetapi kenapa dia harus mengalami masalah yang demikian rupa? Karena Ayub tahu dia sedang diproses. Itu sebabnya dia katakan kepada Allah, debu dan tanah ini pun tidak layak bagi aku. Ayub memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ayub memiliki hubungan yang karib dengan Allah. Dan dia siap diproses. Orang yang memiliki hubungan yang karib dengan Allah, dia tidak mundur dari tantangan. Dia tidak mundur dari situasi apapun. Dia tidak mundur selangkah pun dalam keadaan susah apapun. Dalam kondisi baik maupun buruk. Dia tidak mundur. Dia tetap setia menantikan pengangkatan orang kudus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita mengalami cobaan tantangan, ini adalah proses kehidupan iman kita. Supaya kita lebih melekat kepada Kristus. Supaya kita lebih melekat kepada Bapa. Supaya kita lebih akrab dengan Roh Kudus. Saudara dan saya adalah mulia di mata Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus mengutus saudara untuk memberitakan Injil. Kalau Yesus diutus oleh Allah Bapa di sorga, Yesus mengutus Roh Kudus supaya saudara dan saya harus memberitakan Injil. Buah ini mengatakan adalah hasil dari penginjilan. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita hasilkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya ngebayangin, sekarang ini ngerasain gak begitu kuatnya global, panasnya luar biasa. Ini sebagai tanda-tanda saudara. Tuhan sudah sangat dekat. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita tidak menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Apa yang mau saudara bawa pulang? Apa yang harus saya bawa pulang? Tuhan katakan mana minah? Mana minahmu? Mana hasil yang sudah kuberikan kepadamu? Berkembang sebanyak apa? Jangan sampai kita seperti hamba yang yang menerima mina satu lalu dia tanam di bawah tanah, ditaruh di dalam sapu tangan, disimpan di dalam tanah. Ketika tuannya menanya mana minamu, dia bilang ini, Tuhan tidak memberi tetapi tidak hanya menerima hasil saja. Dan saya tidak akan menghasilkan itu, saya taruh di bawah tanah. Dan saudara tahu, orang yang percaya kepada Tuhan, dia menerima kasih anugerah Tuhan. Tapi dia tidak menceritakan kisah hidup pertolongan Tuhan. Dia tidak menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan.
Tuhan akan tuntut itu. Saya takut saudara. Itu sebabnya saya bilang, Tuhan dengan jemaat yang ada. Dengan jemaat yang ada hari ini. Dan inilah yang akan rapture nanti. Bukan berapa banyak yang saya gembalakan. Bukan berapa banyak gedung gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa. Apabila dengan ribuan jemaat. Tetapi yang rapture hanya 100. Artinya saya gagal. Tapi walaupun jemaat hanya 1000. Tetapi dari 1000 ini semua rapture. Berarti Tuhan yang dimuliakan. Dan saya akan katakan ini Tuhan 1 mina dan sekarang menghasilkan 10 mina. Itu sebabnya saudara yang kekasih. Untuk menjadi orang yang menghasilkan buah perlu diproses. Ketika saya diproses karena saya nempel kepada Tuhan. Saya tidak kecewa. Karena saya tahu hidup saya dipelihara Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di sini dikatakan supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau Tuhan melihat, mengatakan supaya dia lebih banyak menghasilkan buah. Artinya saudara dan saya itu diperhatikan Tuhan. Kalau saudara sedang dibersihkan, artinya saudara sedang diperhatikan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bersih. Ketika saya diproses, saya tidak kecewa saudara. Saya tidak marah. Sedih, menangis. Ya, menangis. Saya bilang Tuhan, saya melayani Engkau karena saya ingin semua orang mengenal Engkau. Saya diselamatkan, saya melayani Engkau karena saya ingin semua orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka boleh menyembah Tuhan dengan benar. Itu sebabnya saya tidak kecewa dengan proses. Saya tidak marah dengan orang yang memproses saya. Karena saya tahu Tuhan memakai orang itu untuk membersihkan diri saya. Supaya apa? Rohani saya lebih baik. Rohani saya lebih bersih. Kehidupan karakter saya semakin disempurnakan. Itu sebabnya saudara, besi menajamkan besi. Jadi saudara kalau mengalami gesekan, saudara jangan kecewa. Saudara sedang diperhatikan Tuhan untuk lebih disempurnakan. Apabila pisau itu tumpul, dia tidak diasah dengan besi, maka pisau itu akan tumpul. Kalau tumpul tuannya kira-kira mau menggunakannya enggak? Ibu-ibu yang memiliki pisau di rumah, kalau seandainya pisaunya tumpul, ibu-ibu mau enggak menggunakannya untuk memotong daging ataupun apa? Saya rasa tidak. Saya juga demikian tidak akan menggunakan pisau itu. Kenapa? Karena pisau itu tumpul. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita perlu diasah, kita perlu diproses, kita perlu dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita semakin dipakai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dengan proses saya katakan terima kasih Tuhan. Karena Tuhan mau saya lebih baik. Karena Tuhan mau saya lebih sempurna. Ketika saya lulus dari proses, saya menghasilkan mina 10. Diserahkan kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati saya ketika saya diproses? Apakah saya mau mengampuni? Apakah saya semakin benci dengan orang itu? Atau saya menghindari orang itu? Saya katakan tidak. Saya tunjukkan kepada diri saya. Saya katakan, Yeni, engkau adalah ranting dari pokok anggur itu. Kalau engkau diproses, engkau harus taat tunduk. Kenapa? Karena engkau mau menghasilkan buah. Engkau sedang diperhatikan oleh Tuhan. Orang yang mau diproses adalah orang yang setia. Katakan setia. Untuk menjadi orang yang setia harus diproses. Diproses seperti apa? Mau dilihat. Orang ini ketika diproses dia setia enggak? Dia taat enggak? Orang yang taat menerima upah yang besar di sorga. Orang yang mau diproses dia menerima upah yang besar di sorga. Kita hidup menjadi orang yang percaya. Saya melayani Tuhan karena saya mengharapkan upah saya di sorga. Amin. Itu sebabnya jangan tinggalkan Tuhan. Tetap terus setia untuk
diproses. Tetap setia untuk dibersihkan. Supaya apa? Semakin menghasilkan buah yang baik. Yang kedua, dibersihkan oleh firman Tuhan. Yang membersihkan kehidupan rohani kita adalah firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan daripada Allah. Firman Tuhan itu adalah Allah. Dan firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman ini adalah kekuatan Allah untuk meneguhkan saudara dan saya. Ketika saudara sedang dibersihkan, saudara menghadapi masalah cobaan, saudara sedang diproses, sedang dibersihkan supaya apa? Saudara menghasilkan buah yang baik, supaya saudara lebih menempel, melekat dengan Tuhan. Kamu memang sudah bersih, kata firman Tuhan, yang telah kukatakan kepadamu. Namun saudara, mari kita baca ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman Tuhan yang telah kukatakan kepadamu. Coba ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini firman Tuhan katakan demikian, saudara. Jadi saudara, kita perlu apa? Mengalami kehidupan yang takut akan Tuhan. Orang yang mengalami kehidupan yang takut akan Tuhan, dia akan dekat dengan Tuhan. Saya kalau baca firman Tuhan, saudara, saya harus mendapatkan sampai tak ke hati saya. Selama firman yang saya baca belum kena tak di hati saya terus baca, saya terus baca. Begitu ada firman satu ayat yang kena tak dalam hati saya terus memahami. Saya bilang, Tuhan, saya diberkati dengan firman Tuhan ini. Tuhan mau berbuat apa dalam kehidupan saya siap untuk melakukannya. Jadi saudara, Tuhan katakan memang kita sudah bersih. Semakin kita dibersihkan, karena firman itu adalah air kehidupan. Dan kita perlu terus dibersihkan dengan air kehidupan ini. Tujuannya apa, saudara? Karena firman Tuhan adalah alat untuk digunakan untuk membersihkan kehidupan saudara dan saya. Di dalam kita lihat di dalam 2 Timotius ayat 3 pasal 3 ayat 16. Kita coba buka. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saat saudara membaca firman Tuhan atau mungkin saudara mendengar firman Tuhan, ada kena teguran dari firman Tuhan. Saudara jangan salahkan hamba Tuhan itu. Kenapa? Hamba Tuhan itu tidak tahu apa persoalan saudara. Dia menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Masing-masing orang akan menerima pesan Tuhan sesuai dengan karakternya masing-masing. Karena Tuhan mau supaya kita dibersihkan. Supaya Tuhan mau kita semakin berbuah banyak. Itu sebabnya kita dibersihkan pertama-tama dengan diajar di dalam kebenaran. Kalau yang tadi mempunyai kebiasaan untuk berbohong, kita belajar firman Tuhan. Alkitab katakan jangan berbohong. Karena berbohong itu adalah bapak segala pembohong. Siapa dia? Sibolis. Nah, kalau kita mempunyai karakter biasa suka membohong, begitu hamba Tuhan katakan jangan bohong, langsung dia bilang, ini hamba Tuhan ini tahu dari mana saya bohong. Padahal enggak, saudara. Kita enggak tahu. Hamba Tuhan hanya menyampaikan pesan Tuhan. Jadi kalau saudara menerima kekuatan pesan Tuhan, artinya saudara sedang diperhatikan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau untuk berubah. Supaya apa? Saudara naik tingkat. Menghasilkan buah itu sama dengan naik tingkat. Surga itu ada di atas.
tidak di bawah. Itu sebabnya kalau kita semakin naik tingkat, artinya kita semakin dekat dengan sorga. Kemuliaan Tuhan itu semakin dekat dengan kita. Tuhan bertahta di atas sorga, di kerajaan sorga. Sorga itu ada di atas. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kuat badai itu menerpa. Itu sebabnya firman Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, cobaan, firman Tuhan memberi kekuatan. Ketika kita menghadapi, waduh sekarang ini ekonomi susah banget, apalagi dengan dengan adanya COVID-19 ini. Semua ekonomi jadi mengalami kesulitan, keuangan susah. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan? Ini proses. Lalu karena kita tahu kita sudah dibersihkan, kita tahu kita sedang diproses, kita tahu kita sedang menghasilkan buah, maka karakter kita tidak mundur dari Tuhan. Karakter kita semakin dekat dengan Tuhan. Karakter kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini saya sedang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi saya tetap setia kepada Engkau. Sebagai tunjuk kepada Tuhan apa? Bahwa saudara sedang diproses untuk menghasilkan buah. Buahnya apa? Ketika saudara menghasilkan buah, saudara diproses, saudara tidak kecewa. Saudara mengucap syukur. Ketika saudara mengucap syukur, maka malaikat sorga diperintahkan oleh Bapa. Kasih berkat, kasih berkat. Kenapa? Karena dia setia. Jadi orang yang setia diberkati Tuhan. Yang dikatakan berkat itu apa saudara? Banyak. Kesehatan itu berkat. Ketika kita keluar dari rumah, dijauhkan dari kecelakaan itu berkat. Ketika kita menghadapi badai, cobaan, tantang kita tetap kuat, itu berkat. Jadi berkat itu bukan hanya berbicara kepada uang. Tetapi berkat itu bagaimana kita menghadapi hati kita penuh dengan sukacita saat ada badai, saat dalam proses hati kita tetap mengucap syukur. Ini berkat. Kita ditunjukkan tentang mana yang salah dan mana yang benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Artinya saudara, kalau saudara sedang menghadapi proses, saudara dipermalukan di depan umum, saudara jangan kecewa. Kenapa? Karena saudara memiliki standar firman Tuhan. Standar firman Tuhan itu seperti apa? Ketika kita dihadapkan, dipermalukan di depan umum, kita akan nyadar, gak apa-apa. Tuhan Yesus lebih dipermalukan di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus dipermalukan di kayu salib, saya ini apalah, tidak ada apa-apanya. Kalau saya pun mengalami seperti itu, saya bersyukur. Kenapa? Saya mau seperti Kristus. Kalau Kristus mengalami hal yang demikian, saya juga harus mengalami hal yang demikian. Tujuan apa? Supaya saya sama seperti Kristus. Jadi kalau kita memandang kepada Kristus, maka kita tidak memiliki akar kepahitan. Tapi kalau saudara tidak nempel kepada Kristus, di saat saudara sudah dibersihkan, tapi saudara tidak diproses, saudara tidak memahami dengan kehidupan yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Kita akan hidup dengan penuh kekecewaan, kepahitan, kebencian. Maka Yesus tidak bisa hidup. Yesus tidak bisa tinggal di dalam hati yang penuh dengan kebencian. Yesus tidak bisa bertahta di dalam hati yang penuh dengan kepahitan. Itu sebabnya kita perlu dibersihkan. Hati ini perlu diproses. Dibersihkan oleh darah Yesus. Semua patokan kita kepada salib Kristus. Karena salib Kristus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ketika waktu kita sudah berada di posisi atas, kita tidak akan sombong kalau kita melihat salib Kristus. Ketika semua orang menghormati kita, ketika semua orang menghargai dan suka dengan kita, kita tidak akan sombong. Kenapa? Karena patokan kita kepada salib Kristus. Yesus selalu mengatakan, ketika dia dihargai, ketika dia dihormati, ketika dia menyembuhkan banyak orang, orang kusta sembuh, dia katakan, pergilah dan engkau jangan menceritakan apa yang sudah terjadi. Artinya apa? Jangan sombong.
Kalau saya sembuh, ini karena kerohanian saya. Kalau saya jaya, ini karena saya dekat dengan Tuhan. Kalau saya diberkati, karena saya suka berdoa. Tidak seperti itu. Tapi kita kalau diberkati, karena kita melekat dengan Kristus. Jadi kalau harta kekayaan yang kita miliki, kita tidak menjadi sombong. Kenapa? Karena kita katakan, patokan kita kepada Kristus. Kalau kita akan mengatakan, kalau kita saat berada di posisi atas, kita tidak akan sombong. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajar kepada kita, jangan sombong. Itu sebabnya saudara, ketika saya mengalami hal itu, saya tidak sombong. Ketika saya berada di posisi atas, saya ingat, ini hanya titipan. Ini hanya titipan dari Tuhan. Dan kalau ada suatu saat Tuhan akan ambil. Jadi saya tidak pemilik, saya hanya pengelola. Dipercayakan mina itu kepada saya supaya saya kelola untuk semakin berkembang. Jadi saya tidak perlu sombong. Kenapa? Mina itu bukan milik saya. Mina itu adalah milik Tuhan. Tuhan taruhkan mina itu ke tangan saya supaya saya untuk mengembangkannya. Itu sebabnya saudara, saya sadar saya hanya pengelola. Jadi nggak ada hak untuk sombong, tidak ada hak untuk bangga, untuk semuanya. Kalau saat saya senang, saya tidak terlalu bahagia. Kenapa? Kalau saya senang, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saya susah, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan mengajarkan itu kepada saya. Itu sebabnya firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan juga menolong kita untuk memperbaiki kelakuan dan pada akhirnya mendidik kita ke dalam kebenaran. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkarakter bagus, tirulah Yesus. Katakan, Tuhan, aku mau belajar seperti Engkau. Yesus adalah teladan bagi kita. Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia tinggalkan surganya, dia turun ke dunia. Seharusnya semua umat manusia harus tunduk hormat kepada dia. Dia tidak bangga semua orang hormat kepada dia. Yesus tidak bangga. Kenapa? Karena dia datang ke dunia ini bukan untuk mencari hormat. Dia datang ke dunia ini bukan untuk itu. Dia datang ke dunia ini untuk melakukan visi Tuhan, visi Allah. Yang dia mau kita semua menyembah Bapa. Kita semua memuliakan Allah. Itu visi Allah. Supaya apa? Supaya kita benar. Itu sebabnya firman Tuhan harus kita baca setiap hari. Firman Tuhan harus melekat dalam kehidupan kita. Sebab apa? Firman adalah kekuatan Allah. Semakin kita berinteraksi dengan firman Tuhan, semakin kita akan didapati bersih di hadapan Allah. Saudara udah pernah belum membaca firman Tuhan, lalu tanpa disadari saudara hancur hati? Saya membaca firman Tuhan saudara, harus sampai mengeluarkan netes air mata. Firman ini harus melekat dalam diri saya. Saya membaca firman Tuhan ketika yang tertulis di dalam Matius pasal 17 itu bagaimana seorang yang memohon kepada Tuhan supaya anaknya disembuhkan. Saya membaca. Kenapa? Karena saya haus. Saya ingin supaya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya melekat kepada Tuhan melalui firman Allah. Karena firman Allah adalah kekuatan kita. Firman Allah adalah air kehidupan Bapak Ibu. Kita butuh air kehidupan itu supaya kita tidak haus. Itu sebabnya mari kita berinteraksi dengan firman Tuhan supaya semakin karakter kita semakin bersih. Yang ketiga, melekat dengan Dia. Katakan sama-sama. Untuk berbuah banyak kita perlu melekat kepada pokok anggur itu. Di ayat 5 di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melekat berarti memiliki hubungan tak terpisahkan dengan Kristus. Hanya dengan cara itulah berbuah banyak dapat kita alami.
Ayat ini menyebut bahwa melekat berarti kita di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ada hubungan timbal balik di dalam hal ini. Akan dan bahkan akan berpihak. Dan kita akan sepihak satu sisi dengan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan di sini dikatakan bahwa ketika kita melekat dengan Kristus, maka kita akan menghasilkan kehidupan gaya seperti Kristus. Pola pikir kita akan pola pikir seperti Kristus. Gaya hidup kita akan gaya seperti Kristus. Karakter kita akan memiliki karakter seperti Kristus. Amin, firman Tuhan. Saya mengundang para pelayan perjamuan suci maju ke depan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ada 3 pokok yang akan kita pelajari, yang sudah kita tahu bahwa kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Untuk memiliki karakter seperti Kristus, kita harus nempel kepada Kristus. Dan hari ini, kita mau menerima perjamuan kudus. Kan Yesus adalah pokok anggur itu. Dan kita adalah carang-carangnya. Untuk kita menghasilkan buah yang banyak, kita harus dibersihkan. Dan hari ini, mungkin saudara sudah dibersihkan. Tapi saudara harus lebih bertumbuh di dalam Kristus. Saudara harus melekat kepada Dia. Dikala saudara melekat dengan Dia, saudara menghadapi cobaan, tantangan, masalah, saudara tidak akan mundur. Kenapa? Karena saudara sudah melekat kepada Yesus. Belajar seperti Paulus. Paulus pada awalnya namanya adalah Saulus. Ketika dia belum berjumpa dengan Yesus, ketika ranting ini belum nempel kepada Yesus, Saulus memiliki karakter yang keras. Saulus adalah orang yang kejam. Dia berbuat sesuka hatinya. Orang yang dikejar-kejarnya, dihukumnya, dibunuhnya. Dia tidak tahu kebenaran. Hidupnya semau dia. Ketika dia jumpa dengan Yesus, ranting itu tempel kepada Yesus. Dia dibersihkan. Ketika dia jumpa ilahi dengan Yesus, hidupnya diubah. Dia dipakai dengan luar biasa. Ketika dia dipakai dengan luar biasa, dia dibersihkan.
Saya memberi kesempatan buat Bapak Ibu untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Apakah kita sudah melekat kepada Kristus? Haleluya. Ada yang belum menerima? Semua sudah dilayani? Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami angkat roti dan anggur ini di hadapan-Mu sebagai lambang kasih sayang-Mu dan bukti penebusan-Mu. Kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Itu sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu supaya kami boleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu. Dan kami boleh mendapat bagian di dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, mengingat kami, sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal, kami semua terangkat oleh menjadi mempelai di sorga. Berkati roti dan anggur yang kami angkat ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu memecah-mecahkannya dan berkata, makanlah kamu dari semua roti ini. Sebab inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Setelah itu Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak pengampunan dosa orang. Bukankah cawan ini yang diucap syukur di atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang menyucikan dosa-dosa kita. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sangat besar anugerah. Saya memberi kesempatan buat saudara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara harus melekat kepada Kristus. Saudara harus mengalami pertumbuhan rohani. Saudara harus mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yesus kita lama sikat akalabaya. Kuria pasti kata kalabaya lawas sikat dalam mata kalabaya. Kuria pata papa. Hanya Roh Kudus yang mampu melindungi. Hanya Roh Kudus yang mampu menghiburmu. Hanya Roh Kudus yang mampu memberi kekuatan kepadamu. Hanya Roh Kudus yang mampu mengajar dan mendidik dan melindungi kita. Kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara.
Saudara yang kekasih, pujian ini diciptakan oleh seorang yang dipenjara. Dia adalah narapidana yang berjumpa dengan Ilahi, dengan Yesus. Hidupnya diubah. Ketika dia diubah, dia mengalami perjumpaan Ilahi dengan Tuhan. Karakternya diubah. Dia menjadi orang yang baik. Dia katakan semua ini karena anugerahnya. Dia menyadari dia bukan orang yang baik. Dia menyadari dia adalah narapidana yang tidak layak. Tetapi karena dia jumpa Ilahi dengan Tuhan, dia dilayakkan. Dia diundang ke istana kerajaan. Dia nyanyikan pujian ini. Saudara tahu, seorang ratu yang terhormat, dia membuka mahkotanya, diletakkan di bawah kakinya, lalu dia sujud menyembah. Semua karena anugerahnya. Semua yang ada pada kita ini bukan milik kita. Semua apa yang ada pada saudara dan saya ini adalah milik Dia. Mahkota kita, kehormatan, kemuliaan kita letakkan di bawah kaki Yesus. Apa yang menjadi kemuliaan saudara? Apa yang menjadi kehormatan saudara? Apa yang menjadi kebanggaan saudara? Mari kita buka dan kita letakkan di bawah kaki Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi sebagai tanda hormat kepada Tuhan. Buat firman-Mu. Kami mau menjadi anak Tuhan yang melekat dengan Engkau. Kami siap untuk diproses. Kami siap untuk dibersihkan. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami ingin lebih melekat dengan Engkau ya Bapa. Engkau lihat setiap hati umat-Mu. Engkau bertahta dalam hati jiwa mereka. Berkati dan kuatkan mereka. Ketika Tuhan datang kedua kali, tidak satupun yang tertinggal. Kami semua rapture Tuhan. Dan semua orang yang ada hubungan darah dengan kami juga mengalami rapture. Karena Tuhan sudah menyediakan surga bagi kami. Tuhan sudah menyediakan rumah bagi kami. Kami adalah mempelai kerajaan sorga. Persiapkan kami Tuhan. Kalau Tuhan datang kedua kali, tidak ada satupun yang tertidur. Tidak ada satupun yang lengah. Tapi kami semua siap sedia menyiapkan minyak itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu. Kau berkati mereka. Umat-Mu yang hadir hari ini. Kau berkati dan curahkan berkat-Mu, urapan-Mu, sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Mereka boleh melekat dengan Kristus, sehingga mereka boleh mengalami Kristus dalam kehidupan pribadi mereka.
Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan dan pelayanan perjamuan kudus untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, informasi yang akan kita dengar dan lihat. Shalom. Selamat datang kepada jemaat. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila Shalom saudaraku, belum selamat hari memiliki Pentakosta. tempat ibadah Alkitab yang berkata tetap, ketika kami 120 menantikan murid kedatangan saudara berhimpun di kembali loteng ke tempat Yerusalem, ini. berdoa, Dan berikut Roh Kudus adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar sebagai jemaat GBI Kota Baru, dapat segera menghubungi sekretariat gereja. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk dana Arimatea GBI Kota Baru. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10. Bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19.15 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Telah lahir putra pertama dalam keluarga Bapak Willy Christian dan Ibu Lisa pada Selasa 2 Mei 2023. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga ini. Telah lahir cucu dalam keluarga Ibu Sitompul Boru Siregar pada Sabtu 6 Mei 2023. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Bapak Yehuda Merdekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Patimura dan sekitarnya. Dibutuhkan segera pengerja sebagai sopir untuk GBI Kota Baru. Dan bagi jemaat Tuhan yang mempunyai keahlian di bidang tersebut, silakan menghubungi Bapak Yehuda Mordekai. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang berulang tahun pribadi atau ya silakan doakan Bu. Ada lagi yang berulang tahun Bapak Ibu? Mungkin yang belum disampaikan di pengumuman namun berulang tahun minggu ini. Baik,
Kalau nggak ada, kita arahkan tangan kita kepada ibu yang kita kasihi. Bapa dalam sorga, hamba serahkan Ibu Jokas ke dalam tangan-Mu. Bapa, di mana hari ini dia berulang tahun, Tuhan berkati, jadikan dia istri yang bijaksana, istri yang takut akan Tuhan, yang rohani, yang cantik di mata Tuhan. Akan keluar ini beauty-nya keluar Tuhan, sehingga ada keindahan dan kecantikan yang terjadi di dalam kehidupan dia. Biarlah melalui firman-Mu yang dia dengar, itu mengubah hidupnya semakin melekat dengan Engkau. Berkati ibu ini Tuhan, jadikan dia perempuan yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, yang membangun rumah tangganya dengan tangannya sendiri, sehingga suaminya tidak kekurangan suatu apapun. Diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom saudaraku, selamat hari Pentakosta. Alkitab berkata ketika 120 murid berhimpun di loteng Yerusalem, berdoa, Roh Kudus turun ke atas mereka seperti lidah-lidah api. Nah, pengalaman Pentakosta ini membuat murid-murid yang tadinya penakut menjadi pemberita Injil yang berani. Petrus berkhotbah, ribuan orang bertobat dan dibaptiskan. Sampai hari ini kita membutuhkan api Pentakosta menyala-nyala dalam kehidupan kita. Sebab kalau Roh Kudus mengurapi kita, apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh tangan manusia, Allah sendiri mengerjakannya dan banyak jiwa akan diselamatkan. Saya pernah membaca sebuah buku Like a Mighty Wind yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dari Timor, yaitu Mel Tari, yang sekarang tinggal di Amerika Serikat. Tahun 1965 ketika sebuah gereja di Soe mengadakan doa kepada Tuhan, tiba-tiba masyarakat melihat gereja itu seperti terbakar, saudara. Maka orang membunyikan kentongan, berlari-lari, membawa ember berisi air dan berusaha menyiramkan ke gereja itu supaya tidak hangus terbakar. Tapi waktu mereka datang mendekat, mereka kaget. Karena gereja itu tidak terbakar, saudara sekalian. Tapi orang yang ada di dalamnya dilawat oleh Roh Kudus begitu luar biasa. Mereka menyembah Tuhan, mereka menangis, mereka bertobat, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, dengan karunia-karunia rohani yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Setelah itu mereka menjadi murid Kristus yang berani memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, mengusir setan. Banyak sekali mujizat terjadi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Bahkan orang mati didoakan bangkit. Itu pernah terjadi setiap tahun 1965 di Timor, saudara. Di Soe khususnya. Dan salah satu yang masih diperbincangkan orang sampai hari ini adalah mujizat ketika mereka mau melakukan perjamuan kudus. Mereka tidak punya air anggur. Mereka doakan air biasa dan Tuhan merubahnya menjadi air anggur. Saya percaya bahwa kegerakan Allah semacam ini sangat dibutuhkan bahkan sampai hari ini. Karena mujizat yaitu perbuatan tangan Allah dinyatakan secara luar biasa melalui kehadiran Roh Kudus. Dan saya yakin bahwa kalau Roh Kudus turun bukan sekedar mujizat, tapi jiwa-jiwa bertobat, jiwa-jiwa diselamatkan. Karena cirinya Roh Kudus menguasai kita adalah kita melaksanakan amanat agung Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa di antara kita yang rindu pada bulan ini ketika kita memperingati Pentakosta, kita juga rindu Roh Kudus membakar hati kita sehingga kita memberitakan kabar baik kepada semua orang. Berdoalah agar Roh Kudus mengurapi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan sesuatu. Saya sama Bapak Jokas, Bapak Ibu, Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk
menjadi berkat, menjadi terang dan garam. Dan kami berdua siap untuk menjadi terang dan berkat bagi bangsa dan negara ini. Jadi saudara, saya secara ibu gembala memohon izin karena saya sedang mempersiapkan Yehuda Mordekai untuk menjadi gembala sidang. Di dalam waktu dekat ini, setelah dilantik, setelah di wisuda master, saya akan minta dia untuk memegang sidang ini. Karena dia sudah mampu. Ini adalah amanat dari almarhum. Jadi saudara yang kekasih, saya kemarin sudah membuat surat kepada pembina untuk cuti, supaya saudara boleh mendoakan kami. Karena Tuhan punya rencana bagi kami. Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya taat tunduk dengan kehendak Tuhan. Biarlah semuanya ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya ini yang saya sampaikan. Bapak Ibu, dukunglah kami di dalam doa supaya kami bisa menjadi terang dan garam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sekalipun cuaca tidak memungkinkan Tuhan, tidak begitu baik, tapi karena kerinduan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami datang ke tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan, firman yang sudah disampaikan hamba-Mu, biarlah firman itu Tuhan tertanam di dalam hidup kami, sehingga kami semua Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan. Hamba-Mu sudah berdiam diri Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang dirancangkannya Tuhan ke depan buat kebaikan gereja-Mu Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati dia Tuhan dan seluruh keluarganya. Begitu juga Tuhan Pak Mordekai yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi gembala kami. Mari pagi Tuhan urapi lebih lagi Tuhan. Turunkan roh-Mu Tuhan Yesus untuk membuat dia lebih luar biasa Tuhan. Pakai dia Tuhan menjadi pelayan-Mu Tuhan yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan para pelayan yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Mulai dari Aser, Tamborin, main musik, WL, Aser Tuhan semuanya. Bahkan yang melayani perjamuan kudus Tuhan. Begitu juga Tuhan para pendoa yang di menara. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat-Mu juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Kalau ada yang dalam masalah Tuhan, persoalan pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan Kau Allah yang luar biasa sanggup memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, damai sejahtera bagi bangsa kami. Begitu juga Tuhan para pemimpin kami, mulai dari pusat, presiden, wakil presiden, dan semua jajarannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah lewat para pemimpin ini Tuhan, bangsa kami semakin makmur Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami serahkan kota Jambi ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berkati kota Jambi Tuhan, di mana kami Engkau tempatkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan di kota ini, karena kami
tidak terhalang Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan para penginjil baik di kota, di desa, di pelosok Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau jaga kehidupan mereka Tuhan, tidak akan kekurangan makan minum mereka. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan keuangan gereja kami. Tolong pulihkan Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan Yesus. Supaya ada perbendaharaan di tempat ini Tuhan. Untuk dipakai memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita akan terima berkat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, lakukan dan kerja firman Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Beritakanlah Injil, jangkau banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Maka cahaya sinar kemuliaan Tuhan akan dipancarkan kepada engkau. Diberkatilah engkau datang, diberkatilah engkau pulang. Diberkatilah sandang pangan, usaha pekerjaan, pendidikan, keluargamu akan diberkati dengan luar biasa. Anak cucumu akan perkasa di bumi ini. Ekonomimu akan naik bukan turun. Kau akan menjadi kepala bukan ekor. Terimalah berkat yang besar ini yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali mengangkat dan menjemput kita semua mengikuti pesta anak domba di kerajaan sorga yang mulia. Dengan berkat yang besar kita bawa pulang dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.